Ibu mertuaku menyuruhku menjual rumah 16 miliar rupiah untuk biaya pengobatan, ternyata uangnya diberikan semua kepada anak bungsunya. Aku baru tahu ibu mertuaku tidak pernah masuk ruang operasi ketika adik iparku mengunggah video dirinya membeli mobil sport baru, sambil menulis, "Terima kasih Ma, akhirnya hidupku dimulai lagi." Video itu muncul di beranda Instagramku pada pukul 2 dini hari. Aku sedang duduk di lantai ruang tamu apartemen sewaan yang sempit, dikelilingi kardus pindahan, dengan kwitansi penjualan rumah senilai 16 miliar rupiah, masih tergeletak di atas meja. Rumah itu bukan sekadar rumah, itu rumah peninggalan ibuku. Rumah tempat aku tumbuh, rumah tempat ibu menanam melati di halaman belakang. Rumah tempat ia memelukku sebelum meninggal dan berkata, "Intan, jangan biarkan siapapun membuatmu merasa tidak punya tempat pulang." Dan aku menjual tempat pulang itu, karena ibu mertuaku menangis di hadapanku sambil berkata hidupnya tinggal menunggu hari. Namaku Intan Permatasari. Aku menikah dengan Dimas Wicaksono selama 6 tahun. Dimas adalah pria yang dulu kupikir lembut, sabar, dan berbeda dari keluarganya yang penuh gengsi. Ibunya, Bu Marni, selalu menganggapku menantu beruntung karena bisa masuk keluarga Wicaksono. Padahal sejak awal menikah, hampir semua kebutuhan besar keluarga itu sering jatuh ke tanganku. Aku punya rumah warisan dari ibu di kawasan Jakarta Selatan. Rumah tua 2 lantai dengan halaman luas itu nilainya terus naik. Banyak agen properti sering menawar, tapi aku selalu menolak. Bagiku, rumah itu bukan aset. Rumah itu napas terakhir ibuku yang masih bisa kusentuh. Namun 2 bulan lalu, Bu Marni datang ke rumah itu dengan wajah pucat. Ia duduk di sofa ruang tamu sambil memegang hasil pemeriksaan rumah sakit. Dimas duduk di sebelahnya, matanya merah. Adik bungsu Dimas, Yuda, juga hadir. Ia jarang datang ke rumahku kecuali butuh uang, tapi hari itu ia duduk menunduk, seolah sedang menahan tangis. "Intan," kata Bu Marni dengan suara lemah, "Ibu tidak mau merepotkan kamu, tapi dokter bilang penyakit ibu sudah serius. Kalau tidak segera dilakukan tindakan besar, ibu mungkin tidak bisa bertahan lama." Aku masih ingat bagaimana seluruh tubuhku dingin. Meski Bu Marni sering menyakitiku, aku tidak pernah berharap ia sakit. Selama ini ia sering menyindirku belum punya anak, sering membandingkanku dengan menantu teman-temannya, sering berkata bahwa perempuan yang punya rumah sendiri kadang lupa menghormati suami. Tapi tetap saja, ketika ia bicara soal kematian, hatiku goyah. Dimas menggenggam tanganku. "Tan, biaya pengobatan ibu sangat besar. Rumah sakit menyarankan tindakan lanjutan di Singapura, atau minimal perawatan khusus di Jakarta. Totalnya bisa belasan miliar. Aku sudah coba cari pinjaman, tapi waktunya terlalu sempit." Aku menatapnya. "Belasan miliar?" Dimas menunduk. "Sekitar 15-16 miliar rupiah kalau termasuk deposit rumah sakit, obat, dokter, dan perawatan pasca tindakan." Angka itu hampir membuatku tidak bisa bernapas. Bu Marni langsung menangis. "Tidak apa-apa, ibu sudah tua. Kalau memang waktunya, ibu ikhlas. Jangan sampai Intan menjual rumah ibunya hanya untuk orang seperti ibu." Kalimat itu seharusnya terdengar seperti penolakan, tapi justru itulah yang membuatku merasa bersalah. Yuda tiba-tiba berkata, "Kak Intan, aku tahu ini berat, tapi rumah kakak itu besar. Kalau dijual, nyawa mama bisa selamat. Nanti kalau bisnis Mas Dimas naik, kita bisa beli rumah baru yang lebih bagus." Rumah baru yang lebih bagus, seolah kenangan bisa diganti dengan marmer baru dan cat mahal. Aku menolak pada awalnya. Aku menawarkan menjual mobilku. Aku menawarkan menarik deposito. Aku bahkan menghubungi beberapa teman untuk mencari pinjaman. Tapi Dimas selalu berkata waktunya tidak cukup. "Rumah itu satu-satunya aset yang bisa cepat cair, Tan," katanya malam itu, saat kami berdiri di balkon rumah ibuku. "Aku tahu ini warisan ibu kamu. Tapi kalau almarhumah masih hidup, aku yakin beliau juga akan memilih menyelamatkan nyawa mama." Nama ibuku dipakai untuk mematahkan pertahananku. Dan aku kalah. Aku menjual rumah itu. Pembelinya membayar cepat karena lokasinya strategis. Setelah proses pajak, biaya notaris, dan pelunasan beberapa kewajiban kecil, uang hasil penjualan masuk ke rekeningku. Dimas bilang deposit rumah sakit harus segera dibayar agar jadwal tindakan Bu Marni tidak hilang. Ia menunjukkan invoice. Ia menunjukkan chat dengan seseorang yang katanya bagian administrasi rumah sakit. Ia bahkan membawa Bu Marni meneleponku dengan suara serak. "Intan, ibu tidak tahu harus berkata apa. Kamu menyelamatkan ibu. Mulai hari ini, kamu bukan menantu. Kamu anak ibu sendiri." Aku menangis saat mendengar itu. Betapa murahnya hatiku waktu itu. Aku begitu lapar diterima sampai tidak sadar sedang disuapi kebohongan. Setelah rumah terjual, Dimas menyarankan kami tinggal sementara di apartemen sewaan kecil. Katanya, uang harus difokuskan dulu untuk pengobatan Bu Marni. Aku setuju. Aku mengemas pakaian, foto-foto ibu, beberapa buku lama, dan satu pot kecil tanaman melati yang berhasil kuselamatkan dari halaman belakang. Setiap malam, aku tidur di apartemen itu dengan dada kosong. Tapi aku menghibur diri sendiri. Aku berkata,
Rumah hilang tidak apa-apa, yang penting nyawa seseorang selamat. Namun Bu Marni tidak pernah benar-benar masuk rumah sakit. Setiap kali aku bertanya jadwal tindakan, Dimas punya alasan. Dokter minta observasi tambahan, kamar perawatan penuh, hasil lab belum keluar, obat impor belum tersedia. Bu Marni perlu stabil dulu sebelum tindakan. Awalnya aku percaya. Lalu Yuda mengunggah video itu. Di video tersebut, ia berdiri di sebuah showroom mobil mewah. Lampu-lampu terang memantul di kap mobil sport merah. Ia tersenyum lebar, memakai jam tangan baru, dan Bu Marni berdiri di sampingnya dengan wajah segar, memakai tas mahal yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tidak ada infus. Tidak ada wajah sakit, tidak ada tubuh lemah. Bu Marni tertawa sambil memegang kunci mobil, lalu menyerahkannya kepada Yuda. Yuda mencium tangan ibunya. Terima kasih, Ma. Akhirnya hidupku dimulai lagi. Aku menatap layar itu tanpa berkedip. Lalu aku melihat captionnya. Dari titik terendah menuju awal baru, keluarga selalu jadi penyelamat. Keluarga selalu jadi penyelamat. Tanganku gemetar. Aku membuka mobile banking. Mutasi rekening yang selama ini terlalu takut kulihat kini terpampang di depan mataku, seperti daftar pengkhianatan. Transfer pertama sebesar 5 miliar rupiah, yang katanya untuk deposit rumah sakit, ternyata masuk ke rekening atas nama Yuda Wicaksono. Transfer kedua 3 miliar rupiah masuk ke sebuah showroom mobil. Transfer ketiga 2 miliar rupiah masuk ke rekening perusahaan investasi kecil yang tidak kukenal. Transfer keempat 1,5 miliar rupiah masuk ke rekening pribadi Bu Marni. Tidak ada satupun transfer besar ke rumah sakit. Tidak ada deposit. Tidak ada biaya operasi. Tidak ada pengobatan. Aku langsung menelepon Dimas. Tidak diangkat. Aku menelepon lagi. Tidak diangkat. Lalu pesan masuk darinya. Aku masih di rumah Mama, jangan panik. Besok kita bicara. Aku membalas dengan tangan dingin. Kenapa uang rumah ibu masuk ke rekening Yuda dan showroom mobil? Tidak ada balasan selama hampir 10 menit. Lalu Dimas menelepon. Suaranya tegang. Tan, kamu jangan salah paham. Aku tertawa kecil. Aku tidak tahu dari mana tawa itu datang. Mungkin dari bagian hatiku yang sudah terlalu sakit untuk menangis. Salah paham apa, Mas? Aku melihat uang pengobatan ibumu dipakai membeli mobil Yuda. Dimas menghela napas. Yuda sedang terpuruk. Usahanya gagal. Dia punya utang besar. Kalau tidak dibantu, dia bisa hancur. Aku menutup mata. Dan rumah ibuku dijual untuk itu, bukan begitu. Lalu bagaimana? Ibu memang sakitan, tapi tidak separah yang awalnya kami pikir. Setelah pemeriksaan ulang, dokter bilang tindakan bisa ditunda. Sementara Yuda butuh bantuan segera. Aku hampir tidak bisa bernapas. Jadi kalian memutuskan uang rumahku lebih penting untuk menyelamatkan Yuda daripada dikembalikan kepadaku? Dimas diam. Aku bertanya lebih pelan, apakah sejak awal ibumu tahu bahwa penyakitnya tidak separah itu? Hening di seberang sana menjadi jawaban. Aku menggenggam ponsel sampai jariku sakit. Mas, jawab. Dimas akhirnya berkata, Mama hanya tidak ingin kamu menolak membantu keluarga. Aku merasa ruangan apartemen itu semakin sempit. Jadi kalian sengaja membuat penyakitnya terdengar seperti darurat? Tan, jangan pakai kata sengaja. Kalian menyebut angka 16 miliar. Kalian membawa invoice. Kalian bilang nyawa ibumu tinggal menunggu hari. Kalau itu bukan sengaja, apa namanya? Dimas mulai meninggikan suara. Kamu selalu melihat keluargaku sebagai musuh. Yuda adikku, Mama ibuku, kamu istriku. Uang itu tetap untuk keluarga. Aku berdiri perlahan, lucu. Saat butuh uang, aku keluarga. Saat uang diberikan ke Yuda, namaku hilang. Jangan hitung-hitungan dengan keluarga sendiri. Rumah ibuku bukan uang receh arisan, Dimas. Ia terdiam. Aku melanjutkan, suaraku mulai bergetar. Rumah itu satu-satunya peninggalan ibuku. Mama juga ibuku, katanya cepat. Aku menutup mata. Di sana letak perbedaannya. Ibunya masih hidup dan bisa membohongi. Ibuku sudah mati dan rumahnya dirampas atas nama belas kasihan palsu. Panggilan itu terputus ketika Bu Marni mengambil alih. Suaranya masuk dari ponsel Dimas, tajam dan dingin. Intan, ibu dengar kamu mulai ribut soal uang. Aku menahan napas. Bu, uang itu untuk pengobatan ibu. Dan ibu sudah memutuskan apa yang terbaik untuk keluarga. Untuk keluarga atau untuk Yuda. Yuda anak bungsu ibu. Dia masih punya masa depan. Kamu dan Dimas masih bisa cari uang lagi. Aku menatap pot melati kecil di sudut ruangan. Tanaman itu terlihat layu sejak pindah dari rumah lama. Bu, saya kehilangan rumah peninggalan ibu saya. Bu Marni mendengus. Jangan dramatis. Rumah bisa dibeli lagi. Nyawa dan masa depan anak tidak bisa diganti. Masa depan anak ibu dibeli dengan masa lalu ibu saya. Hening sesaat. Lalu Bu Marni berkata pelan, namun sangat tajam, kalau kamu masih ingin menjadi bagian dari keluarga ini, belajar ikhlas.
Jangan sampai orang-orang tahu kamu menantu yang tega menagih uang kepada ibu mertua sakit dan adik ipar yang sedang bangkrut. Aku menutup mata. Mereka sudah menyiapkan kalimatnya. Menantu tega, ibu mertua sakit, adik ipar bangkrut. Semua kata itu akan dipakai untuk membuatku terlihat kejam jika aku menuntut kembali uangku. Aku menarik napas dan menekan tombol rekam di ponsel lain yang ada di meja. Ibu, kataku pelan, jadi ibu mengakui uang itu diberikan kepada Yuda? Bu Marni tertawa kecil. Ibu tidak perlu mengakui apapun. Kamu sendiri yang menjual rumah. Kamu sendiri yang transfer. Tidak ada yang memaksamu, karena ibu bilang akan operasi. Ibu memang sakit. Semua orang tua sakit, tapi kamu terlalu polos kalau mengira uang sebanyak itu hanya untuk rumah sakit. Keluarga besar perlu diselamatkan. Aku merasa air mataku jatuh, tapi suaraku tetap keluar. Rumah ibu saya juga keluarga saya, Bu. Bu Marni menjawab tanpa ragu, ibumu sudah tidak ada, jangan hidup bersama orang mati. Sekarang kamu hidup bersama keluarga suamimu. Kalimat itu membuat sesuatu dalam diriku patah. Bukan patah yang membuatku lemah, patah yang membuatku tajam. Aku memutus panggilan. Lalu aku duduk di lantai, menatap kardus-kardus yang belum dibuka, pot melati yang layu, dan kwitansi penjualan rumah yang kini terasa seperti surat kematian kedua untuk ibuku. Ponselku bergetar, pesan dari nomor yang tidak kusangka. Dari Yuda. Kak, jangan salahkan mama, aku memang butuh uang itu. Nanti kalau bisnis baruku jalan, aku bantu kakak beli rumah lagi. Aku membaca pesan itu berkali-kali. Beli rumah lagi, seolah rumah ibu bisa diganti oleh janji kosong dari laki-laki yang baru saja membeli mobil sport. Aku membalas, bisnis apa? Yuda menjawab beberapa menit kemudian. Investasi ekspor kopi. Modalnya besar, tapi hasilnya cepat. Aku langsung merasa ada yang tidak beres. Aku mencari nama perusahaan investasi yang tadi kulihat di mutasi rekening. Hasil pencarian menunjukkan halaman media sosial yang tampak terlalu baru, terlalu indah, terlalu penuh janji keuntungan besar. Di bagian komentar, beberapa orang menulis keluhan. Dana belum kembali, owner sulit dihubungi, janji profit palsu. Jantungku berdetak keras, jadi bukan hanya mobil. Sebagian uang rumah ibuku mungkin masuk ke skema investasi bodong. Aku mengambil tangkapan layar semuanya. Malam itu, aku tidak tidur. Aku menyimpan mutasi rekening, video Yuda, caption Bu Marni, rekaman telepon, pesan Dimas, pesan Yuda, dan hasil pencarian perusahaan investasi. Aku membuat daftar semua transaksi. Aku membuka kembali chat lama saat Bu Marni mengirim foto hasil pemeriksaan dan Dimas mendesakku menjual rumah. Pukul 4 pagi, aku menemukan satu kejanggalan lain. Invoice rumah sakit yang dulu dikirim Dimas punya nomor kontak administrasi. Aku mencoba mencari nomor itu di internet. Nomor itu bukan milik rumah sakit. Nomor itu terdaftar di sebuah jasa pembuatan dokumen digital. Tanganku berhenti di atas layar. Invoice palsu, mereka bukan hanya melebih-lebihkan penyakit. Mereka membuat dokumen palsu agar aku menjual rumah. Pukul 6 pagi, aku menerima pesan dari seseorang bernama Sari, sepupu jauh Dimas yang selama ini jarang bicara denganku. Kak Intan, aku lihat status Yuda, aku tidak tahan diam. Mama Marni pernah bilang di grup keluarga bahwa rumah kakak harus segera dijual sebelum kakak berubah pikiran. Dia juga bilang penyakitnya bisa jadi alasan paling mudah karena kakak pasti luluh. Aku punya screenshot, kalau kakak butuh, aku kirim. Aku membaca pesan itu dengan mata kering. Air mataku seperti sudah habis, beberapa detik kemudian, gambar masuk. Di tangkapan layar grup keluarga, Bu Marni menulis, Intan itu mudah disentuh kalau soal orang tua. Pakai alasan operasi, nanti dia pasti mau. Rumah ibunya terlalu besar untuk dia pegang sendiri. Di bawahnya, balasan Dimas. Aku akan bicara pelan-pelan, yang penting jangan sampai dia curiga sebelum transaksi selesai. Aku menatap kalimat itu sampai layar ponsel mengabur. Suamiku tahu, suamiku ikut merencanakan. Suamiku menggunakan rinduku kepada ibuku untuk mengambil rumah ibuku. Pagi itu, ketika matahari naik dari balik jendela apartemen sewaan, aku memasukkan semua bukti ke dalam satu folder. Dimas mengirim pesan, aku pulang nanti siang. Jangan hubungi siapapun. Kita selesaikan sebagai keluarga. Aku menatap pesan itu lama. Lalu aku membalas, datanglah. Aku juga ingin menyelesaikannya, tapi kali ini, aku tidak akan duduk sebagai istri yang masih bisa dibujuk dengan pelukan. Aku akan duduk sebagai perempuan yang sudah tahu harga setiap kebohongan mereka. Dan mulai hari itu, aku tidak akan lagi menangis karena kehilangan rumah ibuku. Aku akan membuat mereka takut kehilangan semua yang mereka beli dari air mataku. Siang itu, Dimas pulang ke apartemen sewaan kami dengan membawa sebuket bunga putih dan sebuah map coklat. Aku berdiri di balik pintu selama beberapa detik sebelum membukanya. Dari lubang kecil pintu, aku melihat wajah suamiku yang terlihat lelah, seolah ia adalah korban dari semua kekacauan ini. Kemejanya kusut, rambutnya sedikit berantakan. Di tangannya ada bunga yang dulu mungkin akan membuat hatiku luluh.
Tapi hari itu, yang kulihat bukan suami yang ingin meminta maaf. Yang kulihat adalah laki-laki yang semalam terbukti ikut merencanakan penjualan rumah peninggalan ibuku. Aku membuka pintu. Tan, katanya pelan. Aku tahu kamu marah. Aku tidak menjawab. Ia masuk perlahan, menatap kardus-kardus pindahan di ruang tamu. Pot melati kecil peninggalan rumah ibuku masih berada di dekat jendela. Daunnya layu karena belum terbiasa hidup di tempat sempit tanpa tanah halaman. Dimas meletakkan bunga di meja. Aku beli ini karena kamu suka melati. Aku menatap bunga itu. Melati yang kusukai dulu tumbuh di halaman rumah ibuku. Bukan dibeli setelah rumahnya dijual dengan kebohongan. Wajah Dimas menegang. Tan, jangan mulai dengan kalimat seperti itu. Aku datang untuk menjelaskan. Aku duduk di sofa kecil. Ponsel lamaku sudah kuselipkan di balik bantal sofa dengan mode rekam menyala. Di meja, laptopku terbuka. Folder bukti sudah kusiapkan, tapi tidak kutampilkan. Jelaskan, kataku. Dimas duduk di bukan hanya tidak secepat itu. Invoice rumah sakitnya palsu. Wajahnya langsung berubah. Kamu cek sampai sana? Aku cek semuanya, Mas. Nomor administrasi di invoice itu bukan nomor rumah sakit. Itu nomor jasa pembuatan dokumen digital. Dimas mengusap wajahnya. Tan, waktu itu situasinya rumit. Yuda benar-benar terpuruk. Utangnya besar. Ada orang-orang yang menekan dia. Mama takut dia melakukan hal bodoh. Jadi kalian membuatku menjual rumah ibuku? Kami tidak memaksamu. Kalimat itu membuat dadaku dingin. Aku menatap laki-laki yang selama 6 tahun tidur di sampingku, makan dari meja yang sama, memelukku saat aku menangis karena rindu ibuku. Kamu benar. Kalian tidak menyeretku ke kantor notaris dengan tangan terikat. Kalian hanya memakai penyakit ibumu, nama ibuku, air mata palsu, dan invoice palsu sampai aku merasa kalau tidak menjual rumah, aku menjadi manusia paling kejam. Dimas terdiam. Aku melanjutkan. Itu bukan paksaan dengan tangan. Itu paksaan dengan rasa bersalah. Ia menunduk. Beberapa detik ruangan itu hening. Lalu ia membuka map cokelat. Aku ingin menyelesaikan ini sebelum semuanya tambah besar. Ia mengeluarkan beberapa lembar dokumen dan meletakkannya di meja. Aku membacanya pelan. Surat pernyataan kesepakatan keluarga dan hibah sukarela. Di dalam surat itu tertulis bahwa aku, Intan Permatasari, dengan sadar dan tanpa tekanan telah memberikan sebagian besar dana hasil penjualan rumah kepada keluarga Wicaksono untuk membantu pemulihan ekonomi keluarga dan kebutuhan kesehatan Bu Marni. Tertulis juga bahwa aku tidak akan menuntut Dimas, Bu Marni, Yuda, atau pihak manapun atas penggunaan dana tersebut. Di bagian bawah, sudah tersedia tempat tanda tangan, namaku, nama Dimas, nama Bu Marni, nama Yuda. Aku membaca sampai selesai. Lalu aku tertawa pelan. Dimas tampak gelisah. Tan, surat itu hanya supaya tidak ada salah paham nanti. Salah paham? Aku menatapnya. Kamu ingin aku menandatangani bahwa 16 miliar dari rumah ibuku adalah hibah sukarela? Tidak semuanya 16 miliar. Ada pajak, biaya notaris, pelunasan. Jangan kecilkan angka itu untuk mengecilkan dosamu. Ia terdiam. Aku mengambil dokumen itu dan membacanya lagi. Menarik sekali. Di sini tertulis aku memberikan uang untuk pemulihan ekonomi keluarga. Tapi waktu meminta rumah dijual, kalian bilang untuk operasi darurat. Dimas menarik napas panjang. Tan, kalau kamu menolak tanda tangan, Mama akan merasa kamu menyerangnya. Aku memang sedang menyerang kebohongannya. Dia ibuku. Dan rumah itu milik ibuku. Kalimat itu membuat Dimas diam. Untuk pertama kalinya, aku melihat wajahnya goyah. Namun hanya sebentar. Setelah itu, ia kembali memakai wajah suami yang terpojok. Aku masih suamimu. Kalau kamu membawa ini keluar, orang akan menertawakan kita. Mereka akan bilang rumah tangga kita tidak bisa menyelesaikan masalah sendiri. Aku menatapnya. Rumah tangga kita hancur bukan karena orang luar. Rumah tangga kita hancur karena kamu dan keluargamu memakai kematian palsu untuk mengambil rumah ibuku. Dimas meremas tangannya. Aku akan ganti. Kapan? Kalau investasi Yuda berhasil. Aku hampir tidak percaya. Investasi ekspor kopi itu? Ia menatapku cepat. Kamu tahu? Aku tahu perusahaan itu baru dibuat. Aku tahu banyak komentar orang yang merasa ditipu. Aku tahu sebagian uang rumah ibuku masuk ke sana. Dimas berdiri. Yuda bilang itu peluang besar. Yuda juga bilang akan membantuku beli rumah lagi setelah membeli mobil sport. Dimas menutup mata. Dia masih muda. Dia bodoh, tapi dia adikku. Aku berdiri juga. Dan aku istrimu. Tapi kamu memilih melindungi kebodohan adikmu dengan mengorbankan satu-satunya peninggalan ibuku. Bel pintu berbunyi. Aku tidak terkejut. Dimas justru tampak panik. Tan, dengarkan aku dulu. Mama datang hanya untuk bicara. Aku tersenyum pahit. Jadi ini rencanamu? Kamu melembutkanku dulu, lalu ibumu masuk membawa tekanan? Dimas tidak sempat menjawab. Bel berbunyi lagi, lebih keras.
Intan, buka pintu. Suara Bu Marni terdengar dari luar. Jangan membuat ibu berdiri seperti orang asing. Aku membuka pintu. Bu Marni berdiri dengan wajah sehat, riasan rapi, dan tas mahal yang kulihat di video showroom Yuda. Di belakangnya ada Yuda, memakai jam tangan baru. Ia menunduk begitu melihatku. Di sampingnya, ada seorang pria berkemeja batik membawa tas dokumen. Bu Marni langsung masuk tanpa menunggu izinku. Ia melihat surat di meja, lalu menatap Dimas. Belum tanda tangan, Dimas menunduk. Aku menutup pintu pelan. Bu Marni datang untuk menjenguk menantu yang baru kehilangan rumah ibunya, atau untuk memastikan saya tidak bisa menuntut. Wajah Bu Marni mengeras. Jangan kurang ajar. Ibu datang untuk menyelamatkan keluarga ini dari sifat serakahmu. Serakah? Aku mengulang pelan. Saya menagih uang rumah ibu saya, lalu saya serakah? Yuda mencoba bicara. Kak Intan, aku tahu kakak marah, tapi uang itu tidak hilang. Mobil itu bisa dijual lagi kalau perlu. Investasi juga nanti. Aku menatapnya tajam. Kalau bisa dijual, jual sekarang. Ia terdiam. Bu Marni langsung membela, mobil itu dipakai Yuda untuk bertemu klien. Jangan berpikir sempit. Klien investasi bodong, wajah Yuda pucat. Pria berkemeja batik berdeham pelan. Maaf, saya Pak Hasan. Saya diminta membantu menyusun pernyataan keluarga agar tidak ada perselisihan hukum. Aku menatapnya. Bapak pengacara? Ia ragu. Saya konsultan dokumen. Aku hampir tertawa. Keluarga ini rupanya suka sekali memakai dokumen. Invoice rumah sakit palsu, surat hibah, sekarang konsultan dokumen. Bu Marni menunjukku. Cukup, kamu itu menantu. Jangan bicara seolah kamu hakim. Aku mengambil ponselku dari meja dan membuka tangkapan layar dari Sari. Bu, apakah ibu ingat pesan ini? Aku membacanya keras-keras. Intan itu mudah disentuh kalau soal orang tua. Pakai alasan operasi, nanti dia pasti mau. Rumah ibunya terlalu besar untuk dia pegang sendiri. Ruangan itu hening. Wajah Bu Marni berubah. Dimas langsung menatapku. Dari mana kamu dapat itu? Aku tersenyum tipis. Dari orang dalam keluarga kalian yang masih punya hati. Yuda menatap ibunya. Mama pernah menulis itu? Bu Marni membentak. Kamu diam. Kamu tidak tahu apa-apa. Justru aku ingin tahu, Ma, kata Yuda. Suaranya mulai bergetar. Apakah Mama memang merencanakan memakai alasan operasi? Bu Marni menatap anak bungsunya dengan kecewa. Semua yang Mama lakukan untuk kamu. Yuda mundur satu langkah. Kalimat itu adalah pengakuan yang lebih jelas daripada apapun. Aku menatap Dimas. Kamu juga membalas di grup itu. Kamu menulis, aku akan bicara pelan-pelan. Yang penting jangan sampai dia curiga sebelum transaksi selesai. Kamu mau bilang itu juga salah paham? Dimas tidak menjawab. Bu Marni berusaha mengambil alih. Baik, Ibu akui, mungkin cara kami kurang tepat. Tapi uang itu tidak dipakai untuk berjudi atau foya-foya. Uang itu dipakai menyelamatkan Yuda. Kalau Yuda hancur, keluarga ini hancur. Aku menunjuk pot melati di dekat jendela. Dan ketika rumah ibu saya hilang, hidup saya tidak dianggap hancur? Tidak ada yang menjawab. Aku mengambil surat pernyataan di meja, lalu merobeknya menjadi dua. Dimas berseru, Intan. Aku merobeknya lagi. Bu Marni melangkah maju dengan wajah marah. Kamu akan menyesal. Aku menatapnya. Saya sudah menyesal. Menyesal pernah percaya kepada ibu. Pak Hasan segera memasukkan dokumennya ke tas. Bu Marni, saya rasa saya tidak bisa melanjutkan jika ada keberatan dari Bu Intan. Ini bisa menjadi masalah hukum? Bu Marni menoleh tajam. Kamu dibayar untuk membantu kami. Pak Hasan menjawab pelan. Saya tidak dibayar untuk membuat orang menandatangani sesuatu yang ditolak. Ia pamit dengan cepat. Untuk pertama kalinya, Bu Marni kehilangan satu alat tekanannya di depanku. Yuda duduk di kursi dengan wajah pucat. Kak Intan, katanya pelan, aku benar-benar tidak tahu Mama membuat invoice palsu. Aku menatapnya. Tapi kamu tahu uang itu dari rumahku. Ia menunduk. Iya. Dan kamu tetap membeli mobil. Air matanya jatuh. Aku bodoh. Bodoh tidak mengembalikan rumah ibuku. Bu Marni langsung berteriak. Jangan tekan anakku. Aku menoleh kepadanya. Bu selalu melindungi anak ibu, tapi ibu lupa, saya juga anak dari seorang ibu. Kalimat itu membuat ruangan hening. Dimas mendekatiku. Tan, kita bisa cari jalan tengah. Jalan tengahnya jelas. Kembalikan uangku. Ia menelan ludah. Tidak bisa sekaligus. Jual mobil Yuda, tarik dana investasi, kembalikan uang dari rekening Bu Marni, batalkan semua yang dibeli dari uang rumah ibuku. Bu Marni tertawa sinis. Kamu pikir semudah itu? Sebagian uang sudah masuk investasi. Kalau ditarik sekarang, rugi besar. Aku menatapnya dingin. Lebih baik rugi daripada mencuri. Ia terdiam. Saat itu, ponselku bergetar. Pesan dari Sari masuk lagi. Kak, hati-hati. Dimas memindahkan sisa dana dari rekening bersama tadi pagi. Aku dengar Bu Marni menyuruh dia mengamankan uang sebelum kakak lapor pengacara.
Aku langsung membuka aplikasi bank. Tangan kiriku gemetar saat melihat saldo rekening bersama kami. Sisa dana penjualan rumah yang masih berada di sana berkurang drastis. 3 miliar rupiah baru saja dipindahkan ke rekening atas nama Dimas. Aku menatap suamiku. Kamu memindahkan 3 miliar pagi ini? Wajah Dimas langsung pucat. Bu Marni berkata cepat, itu untuk diamankan dari keputusan emosionalmu. Aku tertawa kecil. Keputusan emosionalku? Atau bukti kalian yang semakin jelas? Dimas mencoba menjelaskan. Tan, aku hanya takut kamu dibujuk orang luar. Orang luar tidak mengambil rumah ibuku, suamiku yang mengambil. Ia seperti tertampar. Aku membuka folder di laptop dan memperlihatkan semua bukti. Invoice palsu, nomor jasa dokumen digital, mutasi ke rekening Yuda, pembayaran mobil, investasi mencurigakan, pesan Bu Marni, balasan Dimas, rekaman telepon semalam, dan transfer 3 miliar pagi itu. Bu Marni menatap layar dengan wajah yang perlahan kehilangan warna. Kamu mengumpulkan semua ini? Iya Bu. Sejak saya sadar bahwa air mata ibu lebih mahal daripada rumah ibu saya. Dimas berkata lirih. Intan, jangan bawa ini ke hukum. Aku menatapnya. Kenapa? Takut nama keluarga Wicaksono hancur? Ia menunduk. Takut kamu benar-benar pergi. Aku terdiam sesaat. Kalimat itu dulu mungkin akan membuatku menangis. Tapi hari itu, hatiku terlalu penuh dengan kebenaran. Aku sudah pergi Mas. Sejak kalian menjual rumah ibuku dalam hidupku. Malam itu mereka pergi tanpa surat yang mereka inginkan. Bu Marni keluar dengan ancaman akan menyebutku menantu durhaka di depan keluarga besar. Yuda keluar dengan wajah hancur, sementara Dimas berdiri beberapa detik di ambang pintu, seolah ingin memelukku, tapi tidak berani. Setelah pintu tertutup, tubuhku akhirnya lemas. Aku duduk di lantai dan menangis, bukan karena takut, karena untuk pertama kalinya, aku mengizinkan diriku mengakui bahwa aku dikhianati bukan oleh orang asing, tapi oleh rumah tangga yang kupikir sedang kubangun. Beberapa menit kemudian, ponselku bergetar. Pesan dari Sari. Kak Intan, aku punya satu bukti lagi. Aku baru dapat dari grup lama keluarga. Sebelum rumah kakak dijual, Bu Marni ternyata sudah menjanjikan uang itu kepada Yuda, untuk menutup utang dan membeli saham di investasi kopi. Dimas tahu, bahkan dia yang mengusulkan angka 16 miliar agar rumah kakak dijual cepat. Kalau kakak siap, aku bisa antar kakak ke pengacara besok. Aku membaca pesan itu lama. Lalu aku menghapus air mata. Di sudut ruangan, pot melati kecil terlihat semakin layu. Aku berdiri, mengambil segelas air, lalu menyiramnya pelan. Ibu, bisikku kepada kenangan yang masih hidup di tanaman itu, maaf aku terlambat melawan. Kemudian aku membalas pesan Sari. Besok pagi aku siap. Malam itu, aku tidak lagi menunggu Dimas kembali. Aku menunggu pagi. Karena mulai besok, aku tidak akan lagi meminta keluarga Wicaksono mengembalikan uangku dengan belas kasihan. Aku akan menuntut mereka dengan bukti. Pagi itu, aku datang ke kantor pengacara dengan mata sembab, map bukti di tangan, dan pot melati kecil peninggalan rumah ibuku kutinggalkan di apartemen sewaan seperti penjaga terakhir dari masa laluku. Sari menjemputku di lobi. Sepupu jauh Dimas itu tampak gugup. Ia berkali-kali melihat ke belakang, seolah takut ada orang keluarga Wicaksono yang mengikuti kami. Di tangannya ada map plastik bening dan sebuah flash disk kecil. Kak Intan, katanya pelan, aku minta maaf baru berani bicara sekarang. Aku menatapnya, yang penting kamu datang. Sari menunduk. Aku awalnya pikir ini cuma urusan keluarga, tapi setelah lihat Mama Marni menyebut kakak menantu serakah di grup, aku tidak tahan. Kakak kehilangan rumah ibu kakak. Mereka tidak boleh membuat kakak terlihat sebagai penjahat. Kalimat itu hampir membuatku menangis lagi. Tapi aku menahannya. Aku sudah terlalu banyak menangis di ruangan sempit apartemen itu. Hari ini, aku harus membawa air mataku berubah menjadi bukti. Pengacara yang ditemui Sari bernama Bu Ratna. Perempuan berusia sekitar 50 tahun itu memiliki wajah tenang, suara tegas, dan mata yang seolah sudah terlalu sering melihat keluarga menghancurkan satu sama lain demi uang. Ia mempersilakanku duduk, lalu berkata, Bu Intan, ceritakan dari awal. Tapi pelan-pelan, kita akan susun semuanya berdasarkan urutan. Aku membuka map. Kusodorkan kwitansi penjualan rumah, mutasi rekening, invoice rumah sakit palsu, bukti nomor administrasi yang ternyata milik jasa pembuatan dokumen digital, tangkapan layar video Yuda di showroom mobil, transfer ke rekening Yuda, transfer ke showroom, transfer ke perusahaan investasi kopi, rekaman telepon Bu Marni, pesan Dimas, pesan Yuda, dan screenshot grup keluarga dari Sari. Bu Ratna membaca semuanya satu persatu. Semakin lama, wajahnya semakin keras. Bu Intan, katanya akhirnya, ini bukan sekadar masalah menantu dan mertua. Ada dugaan penipuan, pemalsuan dokumen, penyalahgunaan dana, dan tekanan psikologis dalam hubungan keluarga. Tanganku menggenggam ujung kursi.
Apakah saya masih bisa mendapatkan uang itu kembali? Kita tidak bisa menjanjikan semuanya kembali utuh, jawab Bu Ratna jujur. Tapi kita bisa bergerak cepat untuk menghentikan dana yang belum hilang, meminta pembatalan transaksi tertentu, dan menuntut pengembalian dari pihak yang menerima. Yang paling penting, jangan tanda tangan surat apapun. Aku mengangguk. Saya sudah merobek surat hibah itu. Bu Ratna tersenyum tipis. Bagus. Sari kemudian menyerahkan flash disk. Bu, di sini ada rekaman suara lama dari grup keluarga. Waktu itu Bu Marni bicara lewat voice note. Dia bilang rumah Kak Intan harus dijual sebelum Kak Intan sempat konsultasi dengan siapapun. Dimas juga ada di percakapan itu. Bu Ratna memasukkan flash disk ke laptop. Suara Bu Marni terdengar beberapa detik kemudian. Intan itu memang keras kalau soal rumah ibunya. Tapi kalau kita pakai alasan penyakit, dia pasti luluh. Dimas, kamu harus bicara sebagai suami. Jangan beri dia waktu tanya orang luar. Lalu suara Dimas. Aku paham, Ma. Aku akan buat dia merasa ini keputusan bersama. Kalau uang sudah cair, nanti kita atur pembagiannya. Aku menutup mata. Aku pikir hatiku sudah tidak bisa lebih sakit lagi. Ternyata masih bisa. Keputusan bersama. Mereka menyebut jebakan itu keputusan bersama. Bu Ratna menghentikan rekaman. Ini sangat penting. Aku menatap layar laptop dengan dada sesak. Suami saya tahu semuanya sejak awal. Bu Ratna menatapku lembut, tapi tegas. Ya, dan mulai sekarang, kita akan memperlakukan dia bukan sebagai suami yang bingung, tapi sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab. Kalimat itu seperti membuka pintu di dalam kepalaku. Selama ini, meski aku marah, masih ada bagian kecil dalam diriku yang ingin percaya bahwa Dimas hanya tertekan oleh ibunya, bahwa ia hanya anak sulung yang lemah, bahwa ia mencintaiku, tapi tidak cukup kuat melawan keluarganya. Namun rekaman itu mematikan ilusi terakhir. Dimas bukan hanya diam, ia mengatur. Hari itu juga, Bu Ratna menyusun langkah pertama. Surat resmi dikirim ke bank untuk membekukan sementara akses rekening bersama dan mencatat adanya sengketa dana hasil penjualan aset pribadi. Surat kedua dikirim ke showroom mobil tempat Yuda membeli mobil sport. Surat ketiga dikirim ke perusahaan investasi kopi yang menerima dana miliaran rupiah. Surat keempat dikirim kepada Dimas, Bu Marni, dan Yuda, berisi permintaan klarifikasi serta larangan melakukan tekanan langsung kepadaku. Saat surat-surat itu dikirim, ponselku mulai bergetar. Dimas menelepon. Aku tidak mengangkat. Bu Marni menelepon. Aku tidak mengangkat. Yuda mengirim pesan. Kak, kenapa sampai kirim surat ke showroom? Mobil itu sudah atas namaku. Aku membalas singkat. Dibeli dari uang rumah ibuku. Ia tidak membalas lagi. Beberapa jam kemudian, kabar pertama datang dari showroom. Mereka mengaku menerima pembayaran dari rekening yang berkaitan dengan transaksi rumahku, tetapi pembelian dilakukan atas nama Yuda. Karena ada sengketa asal dana, mereka bersedia menunda proses dokumen lanjutan sampai ada klarifikasi. Mobil sport itu belum sepenuhnya aman di tangan Yuda. Untuk pertama kalinya sejak video itu muncul, aku merasa bisa bernapas sedikit. Namun perusahaan investasi kopi tidak semudah itu. Nomor kantor tidak aktif. Alamat yang tertera di website ternyata hanya kantor virtual. Komentar di media sosial semakin banyak dari orang-orang yang mengaku dananya tidak kembali. Bu Ratna menatapku serius. Bu Intan, bagian uang yang masuk ke investasi ini mungkin paling sulit diselamatkan. Tapi justru ini bisa memperkuat dugaan bahwa keluarga suami ibu menggunakan dana besar tanpa kehati-hatian dan tanpa persetujuan ibu. Aku menatap angka 2 miliar di mutasi itu, 2 miliar rupiah dari rumah ibuku, masuk ke lubang yang mungkin tidak akan pernah kembali. Aku ingin berteriak. Tapi sebelum aku sempat bicara, Sari menerima pesan. Wajahnya berubah pucat. Kak, katanya pelan. Bu Marni baru menulis di grup keluarga besar, ia menunjukkan ponselnya. Bu Marni menulis, mulai hari ini, keluarga harus tahu bahwa Intan membawa pengacara untuk menyerang ibu mertua yang sakit dan adik iparnya yang sedang bangkrut. Uang yang diberikan sudah menjadi bantuan keluarga, tapi sekarang dia ingin menariknya kembali karena serakah. Hati-hati dengan perempuan yang terlihat lembut tapi menyimpan niat menghancurkan keluarga suami. Di bawah pesan itu, beberapa kerabat mulai menanggapi. Ada yang menulis, astagfirullah, kok menantu tega begitu. Ada yang berkata, kalau sudah menikah, harta istri juga untuk keluarga suami. Ada yang meminta Dimas bersabar menghadapi istri keras kepala. Aku membaca semuanya dengan wajah kering. Dulu, aku mungkin akan panik, aku akan mengetik penjelasan panjang, mengirim bukti satu persatu, meminta semua orang percaya padaku. Tapi Bu Ratna menghentikanku sebelum aku sempat mengambil ponsel. Jangan jawab di grup dengan emosi. Kita jawab sekali, singkat, lalu biarkan surat resmi bekerja. Aku mengangguk, aku menulis, saya menjual rumah peninggalan ibu saya. Karena diberi invoice rumah sakit dan diberitahu Bu Marni membutuhkan operasi darurat. Uang itu ternyata masuk ke rekening Yuda,
showroom mobil, rekening pribadi, dan investasi mencurigakan. Semua bukti sudah diserahkan kepada pengacara. Mulai sekarang, fitnah akan ditanggapi secara hukum. Aku mengirimnya. Lalu keluar dari grup, ponselku langsung sunyi, seolah semua orang yang tadi berani menuduh tiba-tiba kehilangan kata-kata. Malamnya, Dimas datang ke kantor Bu Ratna. Ia tidak datang sendiri. Bu Marni dan Yuda ikut. Mereka tampak marah, tapi juga panik. Bu Marni masih memakai wajah seorang ibu yang merasa dizalimi. Yuda tidak lagi membawa kesombongan showroom. Wajahnya pucat, kantung matanya hitam. Dimas menatapku begitu masuk. Tan, kamu benar-benar mau menjadikan ini kasus hukum? Aku duduk di samping Bu Ratna. Kalau kamu mengembalikan uangku sejak awal, kita tidak akan duduk di sini. Bu Marni langsung berkata, uang. Begitu rupanya isi kepalamu. Ibu sakit pun kamu hitung. Aku menatapnya, Bu, saya menghitung karena ibu memalsukan sakit untuk mengambil rumah ibu saya. Wajahnya berubah merah. Jaga bicaramu. Bu Ratna meletakkan salinan invoice palsu di meja. Bu Marni, kami sudah menelusuri nomor administrasi pada invoice ini. Ini bukan dokumen resmi rumah sakit. Kami juga memiliki tangkapan layar percakapan keluarga yang menunjukkan rencana memakai alasan operasi agar Bu Intan menjual rumahnya. Bu Marni diam. Dimas menatap meja. Yuda berkata pelan, Ma, invoice itu palsu? Bu Marni menoleh tajam. Kamu jangan ikut menyudutkan Mama. Semua ini Mama lakukan untuk menyelamatkan kamu. Yuda menutup wajahnya. Aku tidak minta Kak Intan kehilangan rumah ibunya. Tapi kamu menerima uangnya, kataku pelan. Ia menatapku, matanya basah. Iya, dan aku salah. Bu Marni langsung berdiri. Yuda, untuk pertama kalinya, anak bungsu kesayangannya tidak langsung patuh. Ma, aku salah. Mobil itu akan aku kembalikan kalau masih bisa. Aku juga akan kasih semua dokumen investasinya. Tapi kalau uang itu hilang, aku tidak mau Kak Intan menanggung sendirian. Ruangan itu hening. Dimas menatap adiknya seolah tidak percaya. Bu Marni seperti kehilangan pijakan. Kamu memilih dia daripada ibu kandungmu? Yuda menangis. Aku memilih berhenti berbohong, Ma. Kata-kata itu membuat udara di ruangan berubah. Dimas akhirnya bicara. Tan, aku bisa mengembalikan 3 miliar yang kupindahkan. Tapi beri aku waktu. Melalui perjanjian resmi, kata Bu Ratna cepat, dengan jaminan aset. Dimas menatapnya. Aset apa? Rekening pribadi, mobil, dan saham usaha yang Anda miliki. Kami juga akan meminta akses penuh ke aliran dana hasil penjualan rumah Bu Intan. Bu Marni menolak keras. Tidak. Jangan tanda tangan apapun, Dimas. Mereka ingin mengikatmu. Aku menatap suamiku. Lucu ya, Mas. Saat kalian membawa surat hibah untuk mengikatku, ibumu menyebutnya penyelesaian keluarga. Saat pengacara meminta kamu menandatangani pengembalian uang, ibumu menyebutnya jebakan. Dimas tidak menjawab. Malam itu tidak ada perdamaian, tapi ada retakan besar di keluarga mereka. Yuda menyerahkan kontak orang yang mengurus investasi kopi. Ia juga memberikan bukti transfer tambahan dan percakapan dengan orang yang menjanjikan keuntungan besar. Showroom mulai memproses pembatalan pembelian mobil, meski ada potongan biaya. Bank menahan sisa dana yang belum dipindahkan. Bu Ratna menyiapkan gugatan perdata dan kemungkinan laporan pidana terkait invoice palsu. Namun sebelum kami pulang, Dimas menghampiriku di lorong kantor. Tan, katanya lirih. Aku tahu aku salah, tapi jangan cerai dulu. Aku menatapnya lama. Dulu, kalimat itu akan merobek hatiku. Sekarang, aku hanya merasa lelah. Mas, kamu tidak takut kehilangan aku saat membuat ibumu berpura-pura sekarat? Ia menunduk. Aku pikir nanti bisa diperbaiki. Rumah ibuku tidak bisa diperbaiki. Matanya memerah. Aku masih mencintaimu. Aku tersenyum sedih. Cinta yang menunggu ketahuan dulu baru menyesal bukan tempat pulang. Aku berjalan meninggalkannya. Di luar, Sari dan Bu Ratna menungguku. Untuk pertama kalinya, aku tidak berjalan sendirian. Namun malam itu, tepat ketika aku kembali ke apartemen Maya untuk mengambil pot melatiku, aku menemukan pintu apartemenku sendiri terbuka sedikit. Aku membeku. Aku masuk perlahan bersama satpam gedung. Kardus-kardusku berantakan. Lemari dibuka. Folder dokumen lama hilang dari meja. Dan pot melati peninggalan rumah ibuku pecah di lantai. Tanahnya berserakan. Daunnya patah. Di sampingnya ada secarik kertas kecil. Tulisan tangan Dimas, kalau kamu terus melawan, kamu tidak akan punya apapun lagi untuk dikenang. Aku berdiri di tengah ruangan, menatap tanah melati yang berserakan. Dulu, ancaman seperti itu mungkin akan membuatku takut. Tapi malam itu, saat aku berlutut dan mengumpulkan akar melati yang masih tersisa, sesuatu dalam diriku menjadi sangat tenang. Mereka sudah mengambil rumah ibuku.
mereka sudah mengambil uangku. Kini mereka menyentuh kenangan terakhir yang kubawa dari rumah itu. Aku menatap Bu Ratna yang baru tiba setelah ku telpon. Besok, kataku pelan, kita lanjutkan semuanya. Tidak ada mediasi tanpa laporan. Bu Ratna mengangguk, dan saat aku menyimpan akar melati itu ke dalam pot baru, aku tahu satu hal dengan pasti. Bagian terakhir dari pertarungan ini bukan lagi tentang uang saja. Ini tentang membuat keluarga Wicaksono memahami bahwa perempuan yang kehilangan rumah ibunya tidak akan diam ketika kenangan terakhirnya pun dihancurkan. Pagi itu, aku datang ke kantor Bu Ratna dengan membawa pot kecil berisi akar melati yang patah. Tanahnya masih sedikit lembab, daunnya tinggal beberapa helai, sebagian robek, sebagian layu. Bagi orang lain, mungkin itu hanya tanaman rusak. Tapi bagiku, itu adalah sisa terakhir dari halaman rumah ibuku. Satu-satunya benda hidup yang kubawa ketika rumah itu dijual karena kebohongan keluarga Wicaksono. Bu Ratna menatap pot itu, lalu menatapku. Bu Intan, katanya pelan, kita lanjutkan laporan hari ini. Aku mengangguk. Tidak ada lagi mediasi tanpa laporan. Suaraku terdengar tenang, terlalu tenang bahkan untuk diriku sendiri. Semalam, ketika aku menemukan apartemenku berantakan, folder dokumen hilang, dan pot melati pecah di lantai, aku sempat merasa tubuhku kosong. Tapi saat membaca tulisan Dimas, kalau kamu terus melawan, kamu tidak akan punya apapun lagi untuk dikenang, rasa takutku mati. Yang tersisa hanya keputusan. Mereka sudah memakai penyakit palsu Bu Marni untuk mengambil rumah ibuku. Mereka sudah memakai invoice palsu untuk membuatku menjual tempat pulangku. Mereka sudah memindahkan uang ke Yuda, showroom mobil, investasi mencurigakan, rekening pribadi Bu Marni, dan rekening Dimas. Sekarang mereka menyentuh kenangan terakhir yang kubawa dari rumah itu. Tidak ada lagi alasan untuk mundur. Bu Ratna menyusun semua bukti di meja. Sari duduk di sampingku. Wajahnya tegang, tapi kali ini ia tidak lagi terlihat takut. Ia membawa salinan percakapan keluarga, voice note Bu Marni, dan bukti bahwa Dimas ikut merancang semuanya sebelum rumah dijual. Langkah kita hari ini jelas, kata Bu Ratna. Pertama, laporan terkait invoice palsu dan dugaan penipuan. Kedua, laporan perusakan dan ancaman di apartemen. Ketiga, permohonan resmi agar dana yang masih bisa ditahan tidak berpindah lagi. Keempat, gugatan pengembalian dana. Aku mengusap pot melati itu dengan jari. Lakukan semuanya. Tidak lama setelah surat-surat resmi dikirim dan laporan dibuat, dunia keluarga Wicaksono mulai retak. Showroom mobil menahan dokumen kepemilikan mobil sport Yuda. Karena pembelian itu masuk dalam sengketa asal dana, proses balik nama dihentikan. Mobil yang sempat ia banggakan di Instagram kini tidak bisa ia gunakan dengan bebas. Video yang dulu membuatku hancur perlahan menjadi bukti yang mempermalukan dirinya sendiri. Perusahaan investasi kopi lebih sulit. Sebagian uang yang masuk ke sana ternyata sudah berputar entah kemana. Tapi Yuda akhirnya memberikan semua percakapan, bukti transfer, dan nama orang-orang yang mengajaknya masuk. Bu Ratna mengatakan uang itu mungkin tidak kembali utuh, tetapi bukti tersebut memperkuat bahwa dana rumah ibuku digunakan secara ceroboh tanpa seizinku. Bank menahan sisa dana yang belum dipindahkan. Rekening Dimas diperiksa dalam proses sengketa. 3 miliar rupiah yang ia pindahkan tidak bisa lagi ia gunakan sesuka hati karena Bu Ratna mengirimkan bukti bahwa uang itu berasal dari hasil penjualan rumah pribadiku. Bu Marni mengamuk. Ia menulis di grup keluarga bahwa aku menantu yang membawa aib keluar. Ia mengatakan aku sudah dirasuki dendam, dipengaruhi pengacara, dan lupa bahwa seorang istri harus menjaga suami. Kali ini, aku tidak menjawab. Sari yang menjawab. Ia mengirim satu rekaman suara Bu Marni ke grup keluarga besar. Intan itu memang keras kalau soal rumah ibunya, tapi kalau kita pakai alasan penyakit, dia pasti luluh. Dimas, kamu harus bicara sebagai suami. Jangan beri dia waktu tanya orang luar. Setelah rekaman itu terkirim, grup menjadi sunyi. Tidak ada lagi ceramah panjang. Tidak ada lagi nasihat agar aku sabar. Tidak ada lagi orang yang berani menulis bahwa aku menantu serakah. Kebenaran tidak perlu berteriak lama ketika bukti sudah berbicara. 2 hari kemudian, Dimas datang ke kantor Bu Ratna. Ia tampak lebih tua. Matanya cekung, wajahnya pucat, dan tangannya terus bergerak gelisah. Untuk pertama kalinya, ia tidak datang membawa bunga, tidak membawa surat hibah, tidak membawa ibunya sebagai tameng. Ia datang sendirian. Tan, katanya pelan. Aku ingin bicara. Aku duduk di hadapannya, Bu Ratna di sampingku. Bicaralah. Ia menatap pot melati kecil yang kubawa. Matanya berkedip pelan. Aku tidak merusaknya. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Tulisan itu milikmu. Ia menunduk. Aku menulisnya, tapi aku tidak masuk ke apartemen. Mama menyuruh orang mengambil dokumen. Aku marah dan menulis itu saat emosi. Aku tidak tahu mereka akan merusak tanaman itu. Kalimat itu tidak lagi mengejutkanku. Dimas selalu begitu. Ia tidak pernah menjadi pelaku utama menurut versinya sendiri. Ia hanya ikut. Ia hanya tertekan. Ia hanya emosi. Ia hanya tidak tahu semuanya akan sejauh itu. Aku menatapnya lama. Mas,
Kamu mungkin tidak memecahkan pot itu dengan tanganmu sendiri, tapi kamu membuka jalan agar orang lain merasa berhak masuk dan menghancurkan milikku. Ia terdiam. Aku akan mengembalikan uangmu, katanya akhirnya. Bukan dengan janji, ia mengangguk lemah, dengan perjanjian resmi, dengan jaminan. Aku sudah bicara dengan Yuda, mobil akan dibatalkan. Uang yang bisa kembali dari showroom akan langsung masuk ke rekeningmu. Aku akan menjual mobilku dan mencairkan investasi pribadiku. Mama juga harus mengembalikan uang yang masuk ke rekeningnya. Aku menatapnya. Bu Marni setuju. Dimas tertawa pahit. Tidak. Tapi Yuda sudah tidak mau mendengarnya. Sari juga sudah membuka semuanya di keluarga besar. Mama tidak punya banyak tempat bersembunyi lagi. Untuk sesaat, aku merasa ada bagian kecil dari diriku yang ingin menangis. Bukan karena kasihan kepada Dimas, tapi karena semua ini seharusnya tidak perlu terjadi jika sejak awal ia memilih jujur. Bu Ratna meletakkan dokumen perjanjian di meja. Pak Dimas, semua pengembalian akan dicatat resmi. Tidak ada perjanjian lisan, tidak ada janji keluarga. Jika satu jadwal pembayaran dilanggar, kami lanjutkan proses hukum tanpa mediasi tambahan. Dimas mengangguk. Tangannya gemetar saat menandatangani. Beberapa hari kemudian, mediasi besar dilakukan. Bu Marni hadir dengan wajah keras, tapi kali ini matanya tidak lagi setajam dulu. Ia duduk di seberangku, ditemani Yuda, anak bungsu kesayangannya tampak lelah. Kesombongan mobil sport dan bisnis baru hilang dari wajahnya. Yuda berdiri sebelum mediasi dimulai. Kak Intan, katanya, suaranya serak, aku minta maaf, aku menerima uang itu, aku membeli mobil, aku masuk investasi tanpa berpikir dari mana uangnya benar-benar berasal, aku salah. Bu Marni langsung menatapnya. Yuda, kamu tidak perlu merendahkan diri seperti itu. Yuda menoleh kepada ibunya. Ma, Kak Intan kehilangan rumah ibunya karena kita. Kalau aku tidak mengakui itu, aku lebih rendah lagi. Bu Marni terdiam. Aku menatap Yuda. Aku belum bisa memaafkannya sepenuhnya. Tapi setidaknya, untuk pertama kalinya, ia tidak bersembunyi di balik ibunya. Bu Ratna membaca hasil penyelesaian. Uang dari pembatalan mobil dikembalikan kepadaku setelah potongan administrasi. Dana yang masih tertahan di bank dialihkan ke rekening khusus atas namaku. Dimas wajib mengembalikan 3 miliar rupiah yang ia pindahkan, dengan jaminan aset pribadinya. Bu Marni wajib mengembalikan uang yang masuk ke rekeningnya secara bertahap. Yuda bertanggung jawab atas dana investasi yang hilang dengan mencicil pengembalian dari penghasilannya, dan semua pihak menandatangani pernyataan bahwa uang hasil penjualan rumah ibuku bukan hibah sukarela. Yang paling penting, Bu Marni harus menandatangani pengakuan bahwa tidak pernah ada operasi darurat seperti yang ia sampaikan kepadaku. Tangannya berhenti lama di atas kertas itu. Aku ini tetap ibu mertuamu, katanya pelan. Aku menatapnya. Tidak, Bu, setelah semua ini, ibu hanya ibu dari laki-laki yang akan segera menjadi mantan suami saya. Wajahnya berubah. Dimas menunduk. Bu Marni akhirnya menandatangani. Hari itu, aku tidak mendapatkan kembali rumah ibuku. Rumah itu sudah berpindah tangan kepada pembeli baru yang tidak tahu apa-apa tentang kebohongan keluarga Wicaksono. Aku tidak bisa membatalkan penjualan tanpa menyeret orang yang tidak bersalah. Kenyataan itu tetap menyakitkan. Ada bagian dari hidupku yang benar-benar tidak bisa kembali. Namun sebagian besar uang berhasil diselamatkan. Tidak semuanya, tapi cukup untuk membuatku berdiri lagi. Cukup untuk membuat keluarga Wicaksono tahu bahwa air mata palsu bisa membeli waktu, tapi tidak bisa mengalahkan bukti. Setelah penyelesaian dana berjalan, aku mengajukan gugatan cerai. Dimas tidak banyak melawan. Mungkin ia terlalu lelah. Mungkin ia akhirnya sadar bahwa pernikahan kami sudah runtuh saat ia memilih menjadikan rinduku kepada ibu sebagai alat untuk menjual rumahku. Pada sidang terakhir, ia menghampiriku di lorong pengadilan. Tan, katanya lirih, kalau waktu bisa diputar, aku akan memilihmu. Aku menatapnya. Masalahnya, saat waktu masih berjalan, kamu memilih mereka. Matanya basah. Aku menyesal. Aku tahu, jawabku. Tapi penyesalan tidak bisa menjadi alamat pulang. Ia menunduk. Apa kamu membenciku? Aku diam sebentar. Dulu iya. Sekarang tidak. Aku hanya tidak mau lagi hidup bersama orang yang bisa mencintaiku sambil menjual kenangan ibuku. Dimas menangis. Aku tidak memeluknya. Aku hanya pergi. Perceraian kami dikabulkan. Nama Wicaksono tidak lagi melekat di belakang hidupku. Tidak ada lagi telepon Bu Marni yang menyuruhku mengalah. Tidak ada lagi Dimas yang berkata, selesaikan sebagai keluarga setelah keluarganya mengambil segalanya. Tidak ada lagi Yuda yang mengirim janji kosong tentang membeli rumah baru untukku. Aku kembali menjadi Intan Permatasari. Beberapa bulan kemudian, aku membeli rumah kecil di pinggir kota. Rumah itu tidak semahal rumah ibuku. Tidak punya halaman luas, tidak punya tangga kayu yang berderit lembut setiap pagi. Tidak punya kamar lama tempat aku pernah menangis di pangkuan ibu. Tapi rumah itu kubeli dengan uang yang berhasil kuselamatkan dan keputusan yang sepenuhnya milikku. Di halaman depannya, aku menanam kembali melati yang hampir mati itu.
Awalnya aku takut akarnya tidak bertahan, daunnya terlalu sedikit, batangnya tampak rapuh. Tapi setiap pagi, aku menyiramnya. Setiap sore, aku memindahkannya agar mendapat cahaya yang cukup. Sari sering datang membantu. Bu Ratna sekali waktu datang membawa pupuk sambil bercanda. Tanaman ini saksi kasus paling keras kepala yang pernah saya lihat. Kami tertawa, dan suatu pagi, tunas baru muncul. Kecil, hijau, tapi hidup. Aku berjongkok di depan tanaman itu dan menangis. Bukan tangisan kehilangan, tangisan lega, karena ternyata sesuatu yang hampir dihancurkan masih bisa tumbuh, asal tidak lagi dibiarkan berada di tangan orang yang salah. Bu Marni pernah mengirim surat kepadaku, bukan pesan WhatsApp, bukan suara marah, surat tulisan tangan. Ia menulis bahwa ia takut Yuda hancur, takut masa tuanya tidak punya pegangan, takut keluarganya terlihat miskin di mata orang. Ia menulis bahwa ketakutan itu membuatnya melakukan hal yang kejam kepadaku. Ia meminta maaf. Aku membaca surat itu sampai selesai. Lalu kusimpan di laci. Aku belum membalas. Mungkin suatu hari aku akan memaafkan sepenuhnya. Tapi aku tidak akan pernah lagi membuka pintu hidupku untuknya. Memaafkan bukan berarti menyerahkan kunci rumah baru kepada orang yang pernah mencuri rumah lama. Yuda tetap mencicil pengembalian dana. Dimas juga. Setiap bulan, Bu Ratna mengirim laporan singkat. Aku tidak lagi menunggu uang itu dengan hati terbakar. Aku hanya mencatatnya, menyimpannya, dan melanjutkan hidup. Sari menjadi sahabat yang tidak pernah kuduga. Ia sering datang membawa makanan, duduk di teras, lalu berkata, "Kak, rumah ini kecil, tapi rasanya hangat." Aku tersenyum setiap kali mendengarnya. Karena benar, rumah bukan hanya ukuran tanah, bukan hanya harga jual, bukan hanya alamat bergengsi. Rumah adalah tempat di mana seseorang tidak perlu takut air matanya dijadikan alat tawar. Rumah adalah tempat kenangan dihormati, bukan dijual atas nama keluarga suami. Rumah adalah tempat seorang perempuan bisa duduk sendiri dan tetap merasa utuh. Suatu sore, aku duduk di teras sambil memandang melati yang mulai berbunga. Wanginya lembut, mengingatkanku pada halaman rumah ibu. Aku memegang secangkir teh hangat dan menatap langit yang perlahan berubah jingga. Aku pernah kehilangan rumah senilai 16 miliar rupiah karena kebohongan. Aku pernah dijadikan menantu durhaka karena menuntut uangku sendiri. Aku pernah melihat kenangan terakhir dari ibuku dihancurkan di lantai apartemen, tapi aku tidak kehilangan diriku. Mereka mengambil alamat lamaku, tapi mereka tidak berhasil mengambil jalan pulangku. Karena akhirnya aku mengerti, tempat pulang paling penting bukan selalu bangunan yang diwariskan orang tua. Kadang tempat pulang adalah keberanian untuk memilih diri sendiri setelah terlalu lama dikorbankan. Aku menyentuh bunga melati pertama yang mekar. "Ibu," bisikku pelan, "aku sudah punya rumah lagi." Angin sore bergerak lembut, dan untuk pertama kalinya sejak rumah lama itu terjual, aku tidak menangis karena kehilangan. Aku tersenyum karena selamat.